Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Berapa jam kita minimal bersepeda bila ingin mempertahankan kebugaran dan performa, apalagi dalam rangka persiapan kompetisi? Jawaban asal-asalan adalah sebanyak mungkin. Benarkah begitu? Tidak juga, karena kita bukan mesin. Tubuh manusia juga butuh istirahat. Bahkan mesin saja kalau digeber, lama-lama akan rontok. Terlalu banyak waktu bersepeda tidak secara otomatis menjadikan tubuh mengalami peningkatan kebugaran, penurunan berat badan yang lebih besar, peningkatan kesehatan jantung, pengurangan risiko penyakit kronis, peningkatan kesehatan mental, atau manfaat potensial lainnya dari bersepeda. Bahkan, terlalu banyak jam goes bukannya membuat kita sehat. Yang ada, kita bisa mengalami cedera dan menurunkan performa kita bila tidak didukung oleh kebugaran dasar atau kebiasaan gaya hidup kita. Jadi berapa jam durasi bersepeda yang ideal? Tidak ada jumlah jam sempurna yang terbaik untuk semua pesepeda. Tetapi beberapa cara berikut adalah panduan yang baik untuk menemukan jumlah jam pelatihan mingguan yang tepat untuk kita. Apalagi bagi pesepeda amatir yang kerjaan sehari-harinya bukan untuk latihan. Bagi kelompok pesepeda seperti ini, mau tidak mau kita harus mempertimbangkan ketersediaan waktu untuk bersepeda di tengah kesibukan sehari-hari kita. Tetapi seluas-luasnya waktu yang tersedia bagi pesepeda profesional, mereka pun tidak sepanjang hari bersepeda. Karena waktu pelatihan yang tidak terbatas tidak akan membuat kita lebih cepat atau lebih kuat. Apa yang ingin kita capai? Jumlah jam pelatihan mingguan terbaik tergantung pada tujuan kita. Tidak semua pesepeda bertujuan untuk meraih juara dalam kompetisi sepeda. Bahkan yang terbanyak adalah bersepeda dalam rangka meningkatkan kesehatan tubuh dan kebugaran kardiovaskular. Kesehatan dan kebugaran kardiovaskular. Bagi kita yang bersepeda dengan tujuan meningkatkan kebugaran kardiovaskular secara umum, rekomendasi latihan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO cukup masuk akal, yaitu 150 hingga 300 menit seminggu latihan interval sedang, atau 75 hingga 150 menit per minggu jika kita menggabungkan upaya intensitas yang lebih tinggi. Jadi, karena bersepeda biasanya merupakan aktivitas dengan intensitas campuran 2,5 jam hingga 5 jam seminggu, adalah titik awal yang baik bagi pesepeda rekreasi yang ingin mendapatkan manfaat dasar kardiovaskular dan metabolisme dari latihan aerobik. Nah, kalau kita sudah mulai merasa bersepeda adalah passion kita sudah mulai memasuki gerbang pesepeda antusias, tentunya durasi bersepeda tadi harus ditingkatkan. Berapa durasi yang dibutuhkan bila kita ingin meningkatkan performa bersepeda kita? Peningkatan performa. Setelah kita memutuskan untuk menggunakan bersepeda untuk meningkatkan performa atletik, terutama kemampuan kita untuk bersepeda dengan daya tahan yang baik, mampu bersepeda lebih lama dengan nyaman, dan dengan kecepatan yang lebih tinggi, jumlah jam mingguan yang kita habiskan untuk bersepeda perlu ditingkatkan. Dan dari sini, kita harus merombak jadwal bersepeda kita agar sesuai dengan tujuan bersepeda yang baru, yaitu meningkatkan performa bersepeda kita. Di samping meningkatkan atau memperpanjang durasi bersepeda dengan tujuan meningkatkan performa, kita juga dituntut kondisi fisiologis tertentu. Dengan arsitektur pelatihan yang tepat, bersepeda 6 hingga 10 jam per minggu adalah durasi yang cukup untuk menghadapi sebagian besar acara bersepeda amatir.
Durasi latihan 6 hingga 10 jam per minggu tersebut juga memadai untuk menghadapi kompetisi singkat dan berintensitas tinggi seperti kriterium, cyclocross, atau MTB jalur pendek. Durasi ini juga cocok untuk kegiatan dengan durasi bersepeda 2 hingga 3 jam seperti sebagian besar balapan jalan raya, balapan MTB lintas alam, dan Grand Fondos tingkat sedang. Dan 6 hingga 10 jam seminggu juga sudah cukup untuk berlatih untuk bersepeda yang lebih lama, seperti bersepeda Century Ride. Memenangkan kompetisi. Sedangkan bila kita akan mengikuti sebuah kompetisi bersepeda, tentunya kita akan berlatih lebih keras lagi. Latihan lebih dari 10 jam seminggu menjadi sangat kita butuhkan ketika kita berencana mengikuti kompetisi beregu. Bisakah kita memenangkan sprint kriterium atau kompetisi bersepeda lintas kota dengan hanya berlatih 6 jam seminggu? Sangat bisa. Itulah keseluruhan premis dari buku dan program Time Crunch Cyclist, dan hasilnya bekerja dengan sangat baik. Jika kita ingin memenangkan kriterium, kita akan lebih baik bila berlatih lebih dari 10 jam per minggu. Siapa yang perlu bersepeda 10 jam atau lebih per minggu? Jika kita berbicara tentang keperluan dibandingkan keinginan, maka tidak banyak pesepeda amatir yang membutuhkan latihan bersepeda lebih dari 10 jam per minggu. Setidaknya tidak untuk sebagian besar minggu dalam setahun. Bahkan untuk pesepeda amatir dengan kompetisi yang padat dan atlet yang mempersiapkan acara bersepeda jarak jauh, hanya mengalokasikan beberapa minggu saja dalam setahun untuk latihan dengan durasi yang lebih dari 10 jam per minggu. Konsep maksimum minimum. Berbagai macam strategi latihan bisa kita terapkan untuk meraih tujuan bersepeda kita. Salah satunya konsep maksimum minimum. Pada dasarnya konsep ini mencari berapa waktu minimum untuk upaya yang maksimum, latihan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lebih lama. Dan konsep maksimum minimum ini juga diterapkan pada konsep Pareto, yaitu 20% dari total waktu latihan kita dihabiskan untuk bersepeda dalam volume yang besar, lebih dari 10 jam. Dan sisanya berlatih dengan durasi di bawah 10 jam per minggu. Bagaimanapun, jumlah durasi yang ideal tidak ada yang sama untuk setiap pesepeda. Tergantung kepada kebugaran pesepeda, tujuan bersepeda, dan bagaimana strategi latihan yang diterapkan oleh pelatih masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.